Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas nasional adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing, sesuatu dengan keunikan sifat dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara histori. Identitas nasional yang demikian oleh suatu bangsa tidak dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Menurut Kaelan 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah memanifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa, dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas. Tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Ada beberapa hal tentang identitas nasional. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan sesuatu yang terus-menerus berkembang dan yang bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, pada istiadat, serta karakter khas suatu negara seperti bahasa daerah, tarian-tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu UUD 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, serta pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional seperti Patimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Dari banyaknya simbol kenegaraan, Pancasila menjadi ciri khas untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Tanpa Pancasila, negara dan bangsa ini ibarat kapal tanpa kompas yang tengah berlayar di samudera luas tanpa tujuan jelas. Dalam buku Cita-Cita Negara Pancasila oleh Sulastomo membahas tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip dasar Pancasila serta pengalaman Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Pembentukan identitas nasional. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya diangkat menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan pertikaian yang berlarut-larut. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Pembentuk identitas nasional. Yang pertama adalah sejarah. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan nilai sejarah. Itu dapat dibuktikan melalui beberapa tulisan pakar yang mencatat tentang sejarah perjuangan dan usaha untuk merebut kemerdekaan. Semangat juang bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah telah menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia, yang kemudian menjadi salah satu unsur pembentuk identitas nasional bangsa Indonesia tersebut. Setelah itu ada aspek kebudayaan yang menjadi pembentuk identitas nasional meliputi 3 unsur, yaitu akal budi,
peradaban, dan pengetahuan. Akal budi bangsa Indonesia misalnya dapat dilihat pada sikap ramah dan santun bangsa Indonesia, sedangkan unsur identitas peradabannya tercermin dari keberadaan dasar Pancasila sebagai kompromi nilai-nilai bangsa Indonesia yang majemuk. Kemudian adalah suku bangsa. Kemajemukan merupakan identitas lain bangsa Indonesia. Kemajemukan alamiah bangsa Indonesia dapat dilihat dari keberadaan lebih dari 300 kelompok suku, beragam bahasa, budaya, dan keyakinan yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selanjutnya adalah agama. Keanekaragaman agama adalah identitas lain dari kemajemukan alamiah bangsa Indonesia. Mensyukuri nikmat kemajemukan pemberian Tuhan Yang Maha Esa dapat dilakukan dengan tidak memaksakan keyakinan yang telah diisi suatu agama baik mayoritas maupun minoritas atas kelompok lainnya. Dan yang terakhir adalah bahasa. Bahasa merupakan atribut identitas bangsa Indonesia. Sekalipun di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung berbagai kelompok elit memberikan identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memantapkan wawasan Nusantara kita dan mengenal serta memahami apa identitas negara kita sebenarnya. Kita masuk dalam faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa identitas nasional bersifat buatan. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi: yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat berpengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. 3. Faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Faktor yang selanjutnya, faktor keempat, yaitu faktor kendala. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan bernegara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktor yang selanjutnya, faktor kelima, yaitu faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tinggi, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Faktor yang terakhir, faktor yang keenam, yaitu faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh negara asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, semangat,
masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itulah faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena beberapa unsur. Dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional itu, jenis-jenis identitas nasional dapat dikelompokkan dengan mudah. Berikut ini jenis-jenis identitas nasional yang telah dikelompokkan. Yang pertama, identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentunya menuju pada Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar negara dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan. Selain Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, ada identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Adapun fungsi identitas nasional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit dipersatukan. Yang kedua, sebagai landasan negara. Setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dan bangsa lain. Fungsi ketiga dari identitas nasional yang ketiga adalah sebagai karakteristik bangsa sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaan. Karakteristik identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu konsep sosial yang mendasar sebagai ciri khas sebuah negara yang membedakan satu negara dengan negara yang lain. Identitas secara harfiah memiliki arti, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat. Sedangkan kata nasional mengacu kepada konsep kebangsaan sebuah negara. Sehingga identitas nasional
dapat dikatakan sebagai jati diri yang melekat pada suatu bangsa. Karakteristik identitas nasional terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, sejarah wilayah dan tanah air atau leluhur. Yang kedua, ingatan sejarah dan mitos yang sama. Yang ketiga, sebuah kebersamaan atau common. Yang keempat, adanya hak-hak dan kewajiban yang sama bagi semua anggota. Dan yang kelima, ekonomi bersama dengan mobilitas teritorial bagi semua anggota. Dari karakteristik di atas, identitas nasional sebuah bangsa secara alami akan berakulturasi dan membentuk ciri khas. Ciri khas ini yang kemudian disebut jati diri bangsa berlaku dalam norma kehidupan berbangsa dan bernegara. Unsur identitas nasional Indonesia, para pendiri negara Indonesia sudah menyepakati unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional negara Indonesia dituliskan secara resmi dalam UUD 1945, pasal 35 sampai 36. Berikut adalah unsur-unsur identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bendera Indonesia. Pasal 35 UUD 1945 berbunyi bendera negara Indonesia. Ialah sang merah putih, merah memiliki arti berani, dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari MPU Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Contoh identitas nasional. Menurut Beso Mandiwang, DDK dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2018 yang berbunyi, identitas nasional tidak bisa dipaksakan dari kepribadian suatu bangsa. Mengapa? Karena identitas nasional membuat suatu negara lebih dikenal dan dilihat. Nah, ada juga beberapa contoh yang setipe dengan ini. Contoh yang paling mendasar adalah identitas nasional adalah lagu kebangsaan nasional, lambang negara, dan bendera. Contoh lain, identitas nasional tidak lepas dari unsur yang merujuk bangsa majemuk. Kemajemukan ini merupakan gabungan dari unsur pembentuk identitas nasional seperti suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Ada juga bentuk contoh lain, yaitu identitas nasional menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Contohnya bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lambang Garuda Pancasila.